Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Raja Jayabaya mungkin tidak dikenal lantaran kiprahnya yang fantastis seperti Raja-Raja Sriwijaya atau Majapahit yang daerahnya meluas Nusantara, tapi namanya tetap diingat banyak orang hingga saat ini. Alasannya sendiri, karena sang raja pernah melakukan hal fenomenal dengan membuat sebuah buku yang isinya adalah ramalan-ramalan. Percaya atau tidak, hampir sebagian besar ramalan tersebut terjadi. Orang-orang semakin penasaran dengan ramalan ini dan kemudian menjadikannya acuan untuk membaca nasib ke depan. Lalu sebenarnya siapa sosok Jayabaya ini dan kenapa ia bisa meramalkan hal-hal yang benar-benar terbukti? Berikut 5 fakta Jayabaya, sosok raja yang ramalannya dipercaya hingga kini. Jayabaya adalah leluhur raja-raja Jawa. Jayabaya adalah seorang raja yang memimpin Kediri pada sekitar tahun 1135. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah prasasti dan juga sebuah kitab bernama Kakawin Bharatayuda. Jayabaya diceritakan adalah seorang raja yang sukses membawa Kediri ke zaman keemasannya. Selain identik dengan Kediri, nama Jayabaya juga identik dengan beberapa tempat. Salah satu yang sering disebut adalah Mataram. Jayabaya dipercaya adalah orang tua dari raja-raja di Jawa. Dari istrinya yang bernama Dewi Sara, lahirlah beberapa anak, misalnya Dewi Paramisti, Dewi Pramuni, Dewi Sasanti, dan Jayamijaya. Dari keturunannya Jayamijaya dipercaya lahir para raja-raja Majapahit hingga Mataram Islam. Jayabaya sendiri turun tahta di usianya yang sudah sepuh dan kemudian moksa di sebuah tempat di Kediri yang kini masih sering dikunjungi banyak orang. Jayabaya seorang muslim. Selain sebagai raja, Jayabaya juga sering dikaitkan dengan Islam. Sebenarnya masih simpang siur apakah sang raja benar-benar memeluk Islam, namun bisa dipastikan jika Jayabaya memang dekat dengan hal-hal keislaman. Salah satunya misalnya berguru kepada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsudin. Kisah tersebut dituliskan dalam serat Jayabaya Musarar. Di dalamnya ia menceritakan sedikit bagaimana sang ulama ini memberikan penjelasan yang gamblang tentang Jawa dan bagaimana perkembangannya. Dipercaya jika Maulana Ngali Samsudin adalah tokoh Islam dilihat dari namanya. Sedangkan serat Musarar sebagai salah satu karya Jayabaya ditulis di zaman Islam mulai masuk ke Nusantara. Deretan ramalan Jayabaya yang terbukti benar. Ada banyak sekali petuah sekaligus ramalan yang dituliskan Jayabaya dalam karya-karyanya. Dan seperti yang sudah dibilang, rata-rata memang benar-benar terjadi di zaman setelahnya. Setidaknya ada 3 ramalan paling fenomenal di antaranya banyak yang lain. Pertama adalah ramalan tentang Jawa yang nantinya akan kedatangan bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat dan bisa membunuh dari jauh. Kemudian akan datang pula bangsa kulit kuning dari utara. Dari sini bisa kita simpulkan jika bangsa-bangsa ini adalah Belanda dan juga Jepang. Sedangkan tongkat yang bisa membunuh artinya adalah senapan. Krito melaku tanpa jaran, perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Ramalan kedua ini maksudnya adalah kemunculan kendaraan-kendaraan tanpa kuda, tapi bisa berjalan, dan juga pesawat terbang. Ake utan salam mongso, juga salah satu ramalan Jayabaya yang terbukti benar. Ramalan tersebut sendiri artinya adalah hujan yang kadang turun di waktu yang bukan seharusnya. Tentara Satria Paningit. Dalam ramalannya, Jayabaya juga menyebutkan munculnya sosok bernama Satria Paningit. Tokoh ini dikatakan tidak akan muncul sebelum waktu dan ia nantinya akan datang sebagai pemutus semua kebatilan, kerusakan, dan kehancuran dunia. Bumi akan kembali tentram dan tidak ada orang jahat yang semena-mena. Dalam ramalannya diceritakan, jika Satria Paningit ini mempunyai 3 ciri utama, berwajah seperti Batara Krishna, berwatak Baladewa, dan bersenjata Trisulaweda. Dari sepotong bait ini bisa disimpulkan jika sosok Satria Paningit digambarkan sangat tampan seperti Krishna, lalu keras dan tegas seperti Baladewa, dan untuk Trisulaweda ini sering ditafsirkan sebagai ilmu, agama, dan kebijaksanaan. Sosok Satria Paningit sendiri sering diartikan sebagai Al-Mahdi, tapi bisa juga diartikan pemimpin Indonesia di masa depan.
Ramalan terakhir Jayabaya. Tentang ramalan terakhir Jayabaya, banyak orang terkejut karena sangat berbeda dengan mayoritas ramalannya yang lain. Ya, jika biasanya sang raja meramalkan hal-hal buruk, di bait terakhirnya justru mengabarkan berita baik. Inilah puncak dari ramalan Jayabaya yang tengah dinanti-nanti banyak orang.